Kalau bisa setiap hari diadakan. Walaupun tidak harus besar-besar. Karena kita mengingat Nabi Muhammad terus membuat kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Setelah ada kecintaan itu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita harus lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kan kita hampir tiap saat selalu mengingat Rasul dengan bersolawat, meneladani segala keaulian yang diberikannya. Maksud dari adanya peringatan Maulid sendiri ini, kenapa harus ada? Maksudnya harus menjadi satu momen khusus. Menurut Habib bagaimana? Kenapa kita tidak buat momen khusus? Karena beliau adalah manusia khusus untuk kita. Beliau manusia yang selalu memperhatikan kita, selalu mendoakan kita. Beliau mengatakan hidupku dan matiku baik untukmu. Kalau di zaman hidup, para sahabat bersama Rasulullah terus bisa menatap muka Rasulullah, bisa bersalaman Rasulullah, bisa langsung berdialog dengan Rasulullah. Tapi setelah meninggal Rasulullah, apa yang menjadi kebaikannya? Kalau kalian, wahai umatku, berbuat baik, niscaya aku bersyukur kepada Allah. Kalau kalian berbuat dosa, aku mohonkan ampun untuk kalian. Manusia luar biasa. Kalau bisa setiap menit atau setiap nafas saya, di situ saya memperingati Maulid Nabi Muhammad. Bukan setiap acara-acara aja yang besar, setiap nafas. Lah, kenapa harus diadakan acara yang besar? Ini sebagai syiar juga. Syiar yang luar biasa. Di situ kumpul sekian ribu orang. Sambil kita menerangkan tentang sirah nabawiyah. Di situ kan kita bacakan sirah-sirah Rasulullah. Dikatakan di dalam Maulid Simtud Durar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik akhlak. Diceritakan akhlaknya begini, kerjaannya begini, wajahnya begini. Itu cerita sejarah. Dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bacakan di depan sekian ribu orang. Kita membacakan sejarah orang-orang yang soleh aja kita dapat pahala, apalagi membacakan sejarah Nabi Muhammad dan dibacakan di depan orang banyak, pasti akan lebih banyak manfaatnya dan lebih banyak rahmat yang turun di tempat itu, apalagi dengan majmu'ah yang besar seperti itu. Ada orang yang melantunkan Al-Quran, ada orang yang melantunkan qasidah, puji-pujian untuk Rasulullah. Terus di samping itu ada muwajahah di antara satu orang tokoh dengan ulama dengan santri-santrinya. Ini luar biasa. Jadi ihtifal untuk Maulid ini sangat-sangat, kalau bisa setiap hari diadakan. Walaupun tidak harus besar-besar. Karena kita mengingat Nabi Muhammad terus membuat kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Setelah ada kecintaan itu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita harus lakukan. Itulah gunanya untuk diadakan ihtifal. Kalau tidak ada ihtifal itu, tidak ada acara-acara Maulid atau Isra wal Mi'raj, cerita-cerita itu, tidak ada orang kenal. Sekarang mana di sekolah-sekolah yang menceritakan tentang sejarah Nabawiyah ada? Sedikit, kecuali di pondok-pondok pesantren. Kalau sekolah-sekolah umum hampir tidak ada. Saya pernah lihat di salah satu sekolah umum itu pelajaran sirah, sejarah Islam ini. Sudah SMA. Pelajarannya itu, Masya Allah, di zaman saya masih SD. Atau mungkin TK. Padahal ini pelajaran SMA. Seakan-akan sejarah Nabi Muhammad ini sudah tidak penting. Lebih penting sejarah-sejarah orang-orang yang bukan Islam. Saya perintahkan untuk semua pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah diniyah harus wajib membawa cerita sirah nabawiyah dan cerita sahabat-sahabat Nabi serta cerita para wali-wali, tokoh-tokoh Islam yang ada di situ. Akhirnya orang tidak kenal. Kenalnya sekarang tokoh-tokoh sepak bola, kenalnya tokoh-tokoh film-film kartun itu. Ini yang salah. Jadi makanya ihtifal itu penting sekarang. Wajib buat saya. Saya harus mengingatkan anak-anak saya. Kadang saya begini sama anak dan cucu saya mengatakan mereka, kalau ada orang yang minum, anak saya atau cucu saya minum dengan tangan kiri, saya tidak mengatakan tangan kiri itu jelek. Pakai tangan kanan yang baik, tidak. Saya mengatakan Rasulullah selalu minum dengan tangan kanan. Jadi supaya dia itu teringat bahwa Rasulullah. Kamu jangan marah, Rasulullah selalu menahan marahnya. Rasulullah itu. Bukan marah itu setan, itu jangan. Rasulullah. Jadi bawakan Rasulullah aja. Itu loh Rasulullah. Kalau ngaji Al-Quran, Rasulullah. Jadi anak-anak itu rindu. Oh ternyata saya mengamalkan amalan Rasulullah. Itu. Nah ini ihtifal itu seperti itu. Nah tentang mungkin satu kita coba
satu hari Rasulullah itu seperti apa sih? Saya tidak bisa membayangkan. Iya, maksudnya kalau dari apa yang Habib tahu selama ini tentang bagaimana Rasulullah menjalani satu harinya itu, seperti apa? Saya kira lisan ini tidak bisa menerangkan bagaimana, karena sudah lebih. Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Iya. Aisyah waktu ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana saya mau menerangkan? Iya. Satu, mungkin seumur hidup saya menerangkan itu tidak akan habis. Iya. Makanya dibuatlah satu ucapan dari Aisyah yang luar biasa, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Khuluquhul Quran. Sudah. Al-Quran 30 juz itu dijalankan semua sama Rasulullah. Sudah kamu terangkan sendirilah. Jadi saya tidak mampu juga untuk menerangkan bagaimana. Tapi ya akhlak Rasulullah. Khuluquhul Quran. Baik. Oke, tentang akhlak Rasulullah ini masih akan kita bahas juga di episode selanjutnya. Teman-teman, selalu bersama kami di Sapa Habib Syekh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.